Teman-teman tahu kita pada bulan ini kita akan belajar sama-sama tentang apa? Life skills ya, atau skill kehidupan ya. Nah, eh, merupakan tema yang menarik ya. Ketika tema ini disiapkan ya, jadi saya percaya bahwa setiap dari kita ini sudah memiliki sesuatu. Amin. Setiap dari kita ini sudah memiliki sesuatu yang mana itu merupakan talenta ya, atau karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, namun sudahkah kita menyadarinya pada siang hari ini teman-teman semua? Ya, sudahkah kita menggalinya lebih dalam? Ya, maksudnya gimana? Nah, saya percaya bahwa masa depan kita itu tergantung dari apa yang kita kerjakan pada saat ini. Yang setuju katakan amin. Ya, masa depan kita itu tergantung pada apa yang kita kerjakan saat ini. Kenapa? Karena waktu itu terus berjalan, teman-teman semua. Kalau semakin kita menunggu, maka akan semakin kita kehilangan waktu. Oleh sebab itu pada siang hari ini, yuk kita sama-sama belajar. Judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah My Future Starts Now. Atau masa depanku ya dimulai dari sekarang. Yuk kita katakan sama-sama, masa depanku dimulai dari sekarang. Nah, kenapa demikian? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita. Yuk kita sebelum saya membahas ini lebih dalam lagi, kita buka ayat yang pertama sekali ya, di mana penciptaan manusia ya. Kita buka sama-sama di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ini merupakan ayat yang menurut saya cukup bagus untuk mengawali kita pada siang hari ini. Ya, dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Jadi pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini kembali kepada awal mula penciptaan ya, bahwa kenapa sih kok sebenarnya kita ini diciptakan dari debu tanah, dari tanah teman-teman semua. Ya, ketika saya melihat Bayu yang gantengnya seperti itu ya, ternyata Bayu itu berawal dari tanah kan, seperti itu kan ya. Nah, nah maksudnya gimana ya? Kenapa kok Tuhan menciptakan kita dari tanah? Padahal kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan itu adalah Sang Mahakarya. Surga aja didesain sedemikian rupa, jalannya menggunakan emas dengan pintu gerbang permata dan segala macam. Tetapi ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia, Tuhan Yesus menggunakan debu tanah untuk menciptakan kita. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus itu yang mulia ya, mau kotor ya, dalam arti mau kotor, mau ya debu tanah itu diciptakan jadi manusia. Nah, saya percaya bahwa justru tanahlah itu merupakan tempat yang terbaik di mana benih bisa bertumbuh. Katakan amin. Ya, kenapa? Karena benih tidak akan mungkin bisa bertumbuh di atas emas. Benih tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita letakkan itu di permata. Makanya kenapa Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Saya percaya bahwa sudah ada sesuatu di dalam kita, teman-teman semua. Tuhan itu sudah naruh sesuatu. Ya, nah. Ketika Tuhan Yesus menciptakan kita, Tuhan Yesus sudah menaruh benih potensi di dalam kita untuk mencapai kepada sebuah masa depan yang Tuhan sudah rancangkan. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin mengawalinya, siang hari ini saya akan mengawalinya dengan sebuah statement, yaitu Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi tempat yang terbaik untuk rancangannya. Ya, jadi ketika saya merenungkan firman ini, oh iya, life skill, berbicara life skill. Terus kemudian saya coba renungkan segala macam, kemudian saya tiba kepada ayat Kejadian ini ya. Nah, saya percaya bahwa benih potensi yang ada di dalam kita itu adalah karunia Tuhan. Nah, pada pagi hari ini atau siang hari ini saya ingin encourage teman-teman semua untuk mulai. Yang pertama, ngapain? Masuk dalam poin yang pertama. Kita mulai menggali apa yang kita punya. Ya. Nah, ya maksudnya gimana nih? Nah, karena kunci untuk menuju kepada masa depan ataupun panggilan kita sebenarnya itu terletak di dalam diri kita masing-masing. Kuncinya tuh nggak perlu kita cari di luar, teman-teman semua. Kuncinya tuh ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ada sebuah quote yang bagus yang dikatakan oleh Norman Cousins ya, dikatakan demikian.
The tragedy of life is not death, but what we let die inside of us while we live. Terjemahan bahasa Indonesia adalah tragedi kehidupan itu sebenarnya adalah bukan kematian. Ya, tetapi apa yang kita biarkan mati di dalam kita selagi kita masih hidup. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita percaya masing-masing dari kita tuh punya potensi. Masing-masing dari kita tuh punya sesuatu yang merupakan modal bagi kita untuk kita bisa mencapai kepada masa depan kita. Nah, mulailah kita menggali apa yang kita punya. Jangan kita berusaha mencari apa yang tidak ada pada diri kita. Seringkali ketika kita berusaha mencari apa yang tidak ada di dalam diri kita, yang ada malah kita kehabisan waktu. Ya, tetapi mulailah kita mendalami apa yang ada pada kita. Ya, Christine ya, namanya Christine bener ya? Catherine ya. Catherine ini bisa apa? Ya, Catherine ini bisa, ya sedikit meleset sedikit lah Christine Catherine ya, maaf ya. Ya, oke, biar gak tegang ya. Ya, Golden ini bisa apa? Ya, bukan Golden ini gak bisa apa, tapi Golden ini bisa apa? Kita cari sama-sama apa yang ada di dalam diri kita. Yuk kita lihat lagi ya di dalam ayat yang Bapak Gembala kita berikan di Matius 25 ya, tentang perumpamaan 5 talenta itu. Matius 25 ayat yang ke-15. Ya, dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya. Nah, ketika kita sama-sama merenungkan firman ini dikatakan bahwa ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Dan perlu kita ketahui bahwa semuanya itu diberikan menurut kesanggupannya. Jadi saya percaya ketika Tuhan sudah memberikan kita sesuatu, Tuhan itu tahu bahwa kita ini apa? Sanggup. Ya, katakan amin. Nah, seringkali ketika saya merenungkan ini, ya, saya sampai kepada sebuah perenungan bahwa ternyata itu seringkali ya Tuhan itu jauh lebih percaya bahwa kita ini mampu daripada kita sendiri mempercayai bahwa kita ini mampu. Ya, sometimes kita nggak sadar ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, rasanya kayak Tuhan ini toh, memang aku bisa, memang aku itu. Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa ketika kita punya itu, ya Tuhan berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang sanggup. Nah, oleh sebab itu ketika kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, ketika Tuhan sudah mempercayakan kita, ya, ketika Dia percaya bahwa kita ini sanggup, yuk mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai di sini supaya bisa lebih memahami ya teman-teman semua ya. Maksudnya gimana? Sudahkah kita menyadari 5 talenta yang kita miliki? Sudahkah kita menyadari 2 talenta yang kita miliki? Ataupun bahkan itu 1 talenta yang kita miliki. Sudahkah kita itu menyadari? Karena saya percaya setiap dari kita di sini itu punya. Amin. Ya, masalah punyanya apa? Itu kembali lagi merupakan bagian kita untuk gali itu. Tuhan, apa yang menjadi kebisaanku? Tuhan, apa yang kau percayakan dalam kehidupanku? Tuhan, ini apa ya? Apa ya? Ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, saya ingin mengatakan, walau itu 1 talenta, walau itu hanya 1 talenta, tidak ada sesuatu yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, bisanya cuman berdoa. Oh, ya, kita butuh orang-orang yang berdoa. Ya kan? Bisanya cuma nari misalnya, ngedance misalnya. Oh, ayo ajak teman-teman semua buat menari karena kalau misalnya Golden ya, kok Golden hidup di zamannya Daud ya. Wah, Daud senang masih. Wah, ketemu Golden. Wah, diajarin breakdance semua ya. Nah, bisa ya. Oke. Ya. Supaya gak tegang ya teman-teman semua. Jadi, yuk bisanya apa? Karena kita percaya tidak ada sesuatu yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. WW ya, bisa nge-MC, bisa mimpin games ya. Saya percaya WW punya sebuah keberanian dan saya percaya kalau itu terus kita asah sama-sama ya. Bisa jadi itu merupakan jalan hidup kita. Ya, karena saya percaya justru tempat kita di sini adalah tempat di mana kita itu boleh bersinar.
teman-teman semua. Amin. Ya. Nah, poin yang kedua, poin yang pertama tadi singkat aja, yuk kita mulai gali apa yang kita punya, jangan ngurusi apa yang tidak kita punya. Ya, kita bisanya apa, yuk kita perdalam itu, kita temukan. Ya, kita temukan karena saya percaya benih potensi itu sudah Tuhan taruh di dalam kita. Poin yang kedua, mulai fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita fokus terhadap apa yang teman kita bisa lakukan, tapi kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Nah, seringkali yang membuat kita tidak menyadari potensi kita adalah ketika kita berusaha menjadi seperti orang lain. Ya, aku pengen jadi kayak siapa ya, kayak Golden bisa breakdance. Aduh, yang ada adalah apa? Yang kesleo, yang tolong diwijeti gitu kan ya. Jadi yuk kita mulai fokus terhadap apa yang kita bisa lakukan. Nah, saya mempercayai bahwa yang Tuhan mau itu adalah kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Dan justru karena kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan, akan menjadikan kita menjadi orang yang apa? Mahir dan terampil. Ya kan, sedangkan kalau kita fokus terhadap apa yang orang bisa lakukan, seringkali akan berujung kepada apa? Rasa iri dan rasa minder. Oh, ternyata dia jauh lebih bisa daripada saya. Ya, jadi ketika kita mulai fokus ya, kita fokus bisanya apa? Masak, kita perdalami ya caranya masak gimana. Lama-lama akan menjadikan kita menjadi orang yang mahir dan terampil. Ya, saya ingin membuat sebuah kalimat di dalam poin yang ini. Kalimatnya seperti ini. Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang tidak kita punya. Amin. Ya, Tuhan itu selalu minta apa yang kita punya. Karena saya percaya apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan cari apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang ada di luar kita. Nah, seringkali kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan sesuatu yang bukan berasal dari kita. Ya, seharusnya kita menyenangkan Tuhan melalui sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Amin. Nah, yuk kita sama-sama belajar lagi ya. Lukas 16 ayat yang ke-10 ya. Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Segala sesuatu kalau kita percaya menurut firman Tuhan dimulai dari kesetiaan terhadap perkara yang kecil, teman-teman semua. Oleh karena kita fokus, akan membuat kita menjadi orang yang setia. Dan karena kita setia, saya percaya Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar kepada kita. Amin. Ya kalau kita fokus ya bisanya ini yuk kita fokus. Ya kita akan menjadi orang yang setia dan saya percaya kesetiaan itu akan mendatangkan ketersediaan. Kesetiaan itu akan mendatangkan kesempatan. Ya kita akan belajar lebih lagi setelah ini ya. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Saya bersyukur tadi pagi Ko Albert bahas tentang Daud ya. Dan siang ini juga sama, saya ingin mengambil juga sesuatu sampelnya dari Daud juga. Jadi ini merupakan satu kita katakan konfirmasi bahwa sebenarnya ini memang sejalan dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kami gak janjian ya, tapi ketika saya mempersiapkan tadi dengerin Ko Albert, ternyata Ko Albert sudah memberikan sesuatu. Ya dan saya percaya ini untuk melengkapi kita semua. Jadi pada pagi hari ini yang datang, siang ini datang, saya percaya ya, saya sendiri merasa komplit ya. Mendapatkan sesuatu nih ya. Yuk 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dikatakan demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan, 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12 ya. Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menyebut dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ini ketika Daud pertama kali diurapi untuk menjadi raja. Nah saya percaya ketika saya merenungkan ini, saya belajar sesuatu dari karakter Daud ini. Daud adalah bukan orang yang keranjingan. Maksudnya keranjingan apa? Pengen tampil, pengen berusaha berada pada tempat yang paling depan. Ya kan?
saya percaya Daud bukanlah orang yang keranjingan di dalam ayat ini. Karena pada saat Nabi Samuel itu datang, Daud tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Daud ngapain di sana? Dia tetap menggembalakan kambing domba. Ya, Daud bukan pribadi yang keranjingan mau tampil, mau dipilih, enggak. Daud fokus, Daud setia terhadap apa yang dipercayakan di dalam kehidupannya, yaitu mengembalakan. Ya, nah dari ketujuh anak ini yang diurapi siapa? Daud. Dia adalah anak yang ke-8 ya. Di dalam hal ini ya, dia nomor 8 yang keluar terakhir kali ya. Daudlah yang diurapi menjadi raja meskipun dia merupakan anak yang terakhir yang diperkenalkan oleh Isai. Maksudnya gimana? Nah, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua di tempat ini, kepada saya juga belajar ya, bahwa kalau memang itu jalan dari Tuhan, maka menjadi yang terakhir itu bukanlah akhir dari segalanya. Katakan amin ya. Menjadi yang terakhir itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya. Kuncinya apa? Yuk kita sama-sama kita ini tetap jadi orang yang fokus dan setia terhadap apa yang kita punyai. Terhadap apa yang bisa kita lakukan. Ya, Daud adalah anak yang terakhir kali dipertunjukkan oleh Isai. Nah, seringkali ya apa yang dilihat manusia itu belum tentu dilihat oleh Allah. Nah, kita mau pilih yang mana? Teman-teman semua. Kita pengen jadi orang yang berusaha untuk dikenal oleh orang lain atau kita ingin menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan? Kalau saya jelas pengen jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena tiba pada waktunya nanti. Ya, kalau Tuhan sudah pilih kamu, dimanapun kamu berada Tuhan pasti akan pakai kamu. Amin. Ya, ketika Tuhan mengenal engkau, itu di gudang atau dimanapun ya, selalu Tuhan pasti akan, itu jalannya Tuhan, gitu loh. Ya, jadi menjadi yang terakhir itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, yuk kita belajar lagi ya. Kita lanjut ya di 1 Samuel ke-17, pasal 17 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-36. Ya, jadi ini mulai Daud ngomong sama Saul ya bahwa apa yang biasanya Daud lakukan ya. Dikatakan demikian, Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini keren banget ya, Daud tidak cuma gusah ya. Kalau kita gitu. Tapi Daud apa? Dia lari, dia hajar, pokoknya jangan dipastikan bahwa jangan sampai mengganggu kawanan domba yang digembalakannya. Ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, pagi hari ini ya, saya ingin menutup poin yang kedua ini dengan sebuah kalimat, yaitu your responsibility is your training ground to shine. Maksudnya apa? Tanggung jawab yang kita miliki saat ini adalah tempat latihan kita untuk bersinar. Amin. Ya, jadi apapun yang dipercayakan kepada kita, saya percaya itu adalah sebuah ladang tempat kita berlatih ya, media atau medan tempat kita berlatih untuk kepada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bersinar. Amin. Itulah yang dilakukan Daud. Ya, gak ada orang yang melihat Daud tetap setia. Tidak ada orang yang menganggap Daud tetap fokus terhadap apa yang dipercayakan di dalam Daud. Ya, dan oleh sebab itu maka Tuhan memilih Daud. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, poin yang ketiga ya sebelum kita selesai. My future starts now, atau masa depanku itu dimulai dari sekarang. Oleh sebab itu aku harus ngapain? Aku harus mulai menggali apa yang menjadi potensi dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa. Kalau sudah kita gali, yuk kita fokus sama-sama. Ya, kita fokus terhadap apa yang kita bisa. Dan yang ketiga adalah kita bersiap untuk setiap kesempatan. Poin yang ketiga adalah bersiap untuk setiap kesempatan. Apa itu perfect timing? Menurut teman-teman semua. Timing yang pas. Apa itu perfect timing?
Nah, saya ingin mengatakan pada siang hari ini, perfect timing adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Teman-teman semua, ini yang penting. Ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan, itulah yang dinamakan dengan perfect timing. Ya, nah saya percaya ketika kita ini menjadi orang yang siap ya, ketika ini sudah siap ya, disitulah Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih kepada kita. Rancangannya akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah kita siap terlebih dahulu. Ya kan, kuncinya apa? Kita siap-siap. Caranya gimana kita siap? Dengan kita berlatih. Berlatih terhadap apa? Terhadap apapun yang kita dipercayakan dalam kita. Ya, kita ini diminta untuk apa misalnya ya, di dalam mungkin pekerjaan kita atau manapun ya. Nah, yuk kita buka sama-sama ya. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Masih tentang Daud ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20, saya agak ke depan, lompat, terus ke belakang lagi gitu ya. Dikatakan demikian nih. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi ini ceritanya Daud itu diminta tolong oleh Isai untuk coba itu diceklah tuh kakak-kakakmu di sana yang sedang di medan pertempuran seperti apa, bawain bekal lah apa gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Isai. Dikatakan demikian, Daud melakukan apa yang diperintahkan seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah, saya ingin mengatakan pada siang hari ini bahwa perjalanan Daud menjadi raja itu tidak hanya dimulai ketika dia mengalahkan Goliat. Teman-teman semua, ya. Tetapi dimulai dari ketaatannya terhadap perintah Isai. Untuk mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya di medan perang. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kesempatan itu datang karena ketaatan. Dan karena kesiapannya membawa Daud sukses di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kita bisa lihat tadi di 1 Samuel 17 ayat ke-34 sampai dengan yang ke-36. Ya, kita harus bersiap. Nah, sudahkah kita ini menjadi orang yang siap? Sudahkah kita ini menjadi orang yang taat mungkin ya? Terhadap setiap tanggung jawab yang kita miliki. Ataupun instruksi misalnya dari atasan kita, dari pimpinan kita, mentor rohani mungkin. Atau ketua penyelenggara atau apa. Karena bisa jadi disitulah kesempatan datang. Ya, kuncinya apa? Kita siap terlebih dahulu kemudian kita taat. Kalau Daud tidak menuruti perintah Isai pada waktu itu, saya percaya mungkin story-nya akan berbeda. Tetapi ketika dia taat terhadap perintah Isai, Daud masuk ke medan perang, disitulah Daud mulai dipromosikan. Daud mulai dikenal oleh orang. Ya, Daud dikenal oleh orang ya. Adalah hasil dari apa yang Daud lakukan ketika Daud tidak dilihat oleh orang. Ini yang penting. Nah, maksudnya gimana ya? Nah, saya ingin membuat sebuah statement ya bahwa ketaatan itu mendatangkan kesempatan dan kesiapan itu mendatangkan promosi. Ya, coba bayangin ya, ini udah ada kesempatan nih. Daud datang ya, gak ada yang bisa ngalahin Goliat kan. Semua pada takut. Kalau Daud bukan orang yang siap coba. Gimana dia bisa dapat promosi? Dia cuma dapat kesempatan. Tapi gak dapat promosi teman-teman semua. Nah, seringkali kita gak level up karena gini ya. Banyak kesempatan yang kita miliki atau kita dapatkan ya, tetapi semuanya cuma lewat. Kenapa? Karena mungkin bisa aja kita bukanlah orang-orang yang siap pada waktu itu. Ya, yuk kita buka lagi ya di Matius 25 yang keempat nih, ayat yang terakhir ya. Oh enggak, 2 ayat yang terakhir nih. Ya, kenapa kok siap itu adalah merupakan hal yang penting ya? Di Matius 25 yang keempat dikatakan demikian. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, gadis-gadis itu tahu ya kebijaksanaan mereka adalah membawa pelita tuh nggak cukup teman-teman semua. Yang ada apalagi adalah apa? Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Mereka membawa, gadis-gadis itu membawa cadangannya. Nah, pada siang hari ini saya ingin menguatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini ya. Ya. Bahwa ketika kita menggali,
kita menggali skill yang kita punya. Kita mencoba untuk kita memfokuskan kepada apa yang kita bisa. Ya, terus kita melatihnya itu dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang siap terhadap setiap promosi yang Tuhan berikan. Ya. Kenapa? Karena penggenapan janji Tuhan itu bukan berbicara tentang kapan. Tapi penggenapan janji Tuhan itu berbicara tentang kesiapan. Ya. Yuk kita sama-sama pada siang hari ini kita belajar. Ya. Sudahkah kita ini menjadi orang yang siap? Ya. Sudahkah kita ini menjadi orang yang sanggup? Ya, kalaupun belum pada siang hari ini, yuk kita belajar. Karena saya percaya masa depan yang ada di depan itu tuh sebenarnya sudah ada di dalam kita loh. Ya, yuk kita explore. Ya, di dalam ayat yang terakhir ya, Matius 25 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah. Siap ya. Siap ini. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Ya, jadi 3 poin pada siang hari ini kita belajar sama-sama. Ya, kita pegang itu bahwa kita percaya bahwa masa depanku itu sudah ada di dalamku sebenarnya. Ya, tinggal saya coba untuk mengeksplor itu, ya kita tekuni ya apa yang menjadi kepercayaan karena sering kali ya beberapa kali saya disadarkan bahwa ada beberapa tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, rasanya tuh kayak gak mampu. Tapi ternyata itu Tuhan itu jauh lebih percaya bahwa saya mampu daripada saya mempercayai diri saya ini mampu. Makanya saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan arahkan. Tuhan arahkan. Tunjukkan jalanmu, tunjukkan rancanganmu. Ya, dan semoga siang hari ini kita sama-sama boleh menjadi orang yang kuat. Amin.